Wandami para Bante Bhikkhu Sangha, Sukihotu para Samanera, Seyale Upasaka dan Upasika sekalian. Semoga Anda semua dalam keadaan yang baik, sehat, damai, dan bahagia. Pagi hari ini, Minggu tanggal 20 Februari 2022, kita bertemu kembali di kelas Pariyati Sasana. Ya. Seperti yang sudah berkali-kali saya sampaikan, kelas ini memang didesain untuk menyampaikan apa yang ada di dalam kitab suci atau untuk menyampaikan Buddha Wacana. Dan Buddha Wacana itu adalah Buddha Wacana itu artinya kata-kata Buddha. Kata-kata Buddha itu artinya Pali Saata Kata atau Saata Kata Pali. Artinya kata-kata Buddha itu adalah yang ada di dalam Tripitaka dan juga beserta komentarnya. Itu ya. Beberapa waktu yang lalu ada yang mengatakan bahwa beliau yang mengatakan ini seorang guru Dhamma, mungkin maksudnya juga baik gitu ya, tetapi yang disampaikan ternyata tidak akurat gitu ya. Beliau menyampaikan begini, bahwa kita ini berbahagia sekali ya, bahwa di dunia ini ada 3 negara Theravada besar, yaitu Sri Lanka, Thailand, dan Myanmar. Ini adalah 3 negara Theravada besar gitu ya. Karena ada negara-negara Theravada lain yang lebih kecil dan tidak terlalu tidak terlalu terkenal gitu ya di dunia, seperti Laos, Kamboja gitu. Itu juga adalah negara-negara Theravada gitu. Nah, beliau ini menyampaikan bahwa kita ini beruntung karena 3 negara besar Theravada ini berbagi keahlian katanya gitu. Jadi dikatakan kalau di Sri Lanka itu keahliannya Sutta Pitaka, fokusnya di bahasa dia menonjol begitu ya, menonjol. Ya mungkin juga diuraikan ini adalah fokus dan keahliannya adalah Sutta Pitaka. Kemudian di Thailand itu menonjol tentang Vinaya Pitaka, sementara di Myanmar itu yang menonjol adalah Abhidhamma Pitaka gitu. Jadi sekali lagi tadi saya katakan maksud beliau itu mungkin baik tetapi tidak akurat. Kenapa? Karena saya harus mengklarifikasi bahwa di Myanmar itu tidak hanya fokus ke Abhidhamma kita itu gitu ya. Kita itu justru di Myanmar itu kita nggak disibukkan untuk memilih-milih, memilah-milah ini ajaran Buddha awal, early Buddhism atau later development of Buddhism. Artinya ini ajaran Buddha yang awal, ini yang belakangan, ini yang asli, ini yang tidak asli begitu. Justru di Myanmar itu kita menerima secara utuh kitab Pali, Atthakatha, dan Tika. Makanya saya ini adalah produk dari Myanmar. Ya seperti yang Anda ketahui, ketika saya masuk di negeri Myanmar, sekolah di sana, saya itu dalam status tidak tahu apa-apa karena saya bukan Buddhis dulu itu, ya, tidak pernah belajar agama Buddha, ya. Dan kemudian saya sekolah di sana dan sekarang saya share, saya bagikan kepada Anda semua. Jadi saya ini produk Myanmar. Dan Anda lihat bahwa saya tidak hanya mengajarkan Abhidhamma. Sekarang saya justru malah mengajarkan hanya Sutta Pitaka berdasarkan kitab komentar. Nah, ini adalah ciri khasnya Myanmar. Di Myanmar kita itu tidak diajarkan untuk mengemukakan pendapat pribadi sebenarnya, ya. Makanya dulu juga pernah saya mendengar ada komentar waktu masih tinggal di luar negeri ya, masih tinggal di Singapura. Ada komentar dari salah satu Bante di luar Myanmar yang mengkritik Sangha Myanmar yang dianggapnya terlalu memegang Tripitaka, terlalu erat gitu. Dan menurut saya itu baik dan itu sah-sah saja kalau kita tetap berpegang erat pada Tripitaka dan tidak mengajarkan opini itu pendapat pribadi gitu ya, yang belum tentu itu adalah sesuai dengan pendapatnya Buddha gitu. Makanya
Jadi saya ini produk dari Myanmar dan saya tidak hanya mengajar Abhidhamma, artinya di Myanmar kalau dikatakan itu hanya fokus di Abhidhamma tidak benar. Karena justru sekarang saya juga malah mengajar hanya suta saja kan, dan saya hanya mengajar suta berdasarkan kitab komentarnya gitu ya. Jadi ini mungkin klarifikasi lah dari saya bahwa statement yang seperti tadi itu saya rasa tidak terlalu akurat. Saya tidak tahu keadaan di Sri Lanka bagaimana dan di Thailand bagaimana, sehingga saya tidak bisa berpendapat tentang Sri Lanka dan Thailand, tetapi tentang Myanmar itu saya tahu persis. Juga tidak benar kalau dikatakan kalau misalkan karena hanya fokus di Abhidhamma lalu winayanya juga tidak kuat. Di Myanmar itu meditation center itu di setiap pengkolan istilahnya ada meditation center. Mungkin di setiap RW gitu itu ada meditation center di Myanmar itu. Jadi banyak guru dan ada guru meditasinya pasti kan dari sangga gitu ya. Kalau guru meditasi saja silanya tidak bagus, jadi bagaimana? Pasti mereka juga sila winayanya bagus gitu. Jadi itu yang terjadi di Myanmar. Saya rasa saya berbahagia bahwa dulu saya memutuskan untuk pergi ke Myanmar, ya tidak untuk ke yang lainnya, karena ternyata di Myanmar saya mendapatkan ajaran yang utuh yang tidak dipilah-pilah, utuh dalam artian saya diajari cara untuk membaca Tripitaka secara keseluruhannya, kemudian kitab komentar dan kitab subkomentar, ya, dan juga diajarkan untuk menghormati kitab-kitab tersebut. Itu yang membuat saya bersyukur, ya. Baik, itu prolognya.